Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 15 November 2024, yang saya dalam firman Tuhan, Yeskiel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ayat yang ke-10, lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan ya, hari ini Jumat tanggal 15 November 2024 menjumpai kita semua, khususnya di Yeskiel 2 ayat yang pertama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, ya, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Jadi firman Tuhan berbicara, ya, di anak-anak manusia ini, ya. Jadi kita sebagai manusia, kita pasti mengerti, ya, suara-suara Tuhan, Bapak Saudara, ya, bukan suara kita, tetapi suara Tuhan, ya. Firman-Nya datang kepada kita, ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman-Nya datang kepada kita, menjumpai kita, supaya kita mengerti apa maunya Tuhan, ya. Jadi kita hidup, kita harus rajin, ya, baca firman Tuhan, ya. Kalau kita baca firman Tuhan sama juga dengan kita mendengarkan suara Tuhan, berkomunikasi, ya, antara manusia dan Tuhan, ya. Jadi kita sebagai manusia, kita harus baca firman, ya, supaya kita mengerti, komunikasi semakin lancar, ya, kesehatan lancar, ya, berkat lancar, ya, semuanya lancar-lancar, ya. Jadi kita harus baca firman Tuhan dan doa, ya, puji-pujian, dengar lagu-lagu rohani. Jangan dengar lagu-lagu lain lagi, Bapak Saudara. Fokus lagu rohani saja, ya, Bapak Saudara, supaya kita dikuatkan lagi, ya, dimanapun kita berada, ya, Bapak Saudara, ya. Karena aku hendak berbicara dengan engkau. Jadi Tuhan kadang berbicara dengan kita tidak mengerti, kurang paham, ya. Sama seperti Samuel itu terpanggil 3 kali, baru Eli bilang, oh itu Tuhan yang memanggil engkau. Kalau dia memanggil kamu sekali lagi, ya, bilang, berbicaralah Tuhan, hambamu siap mendengar, ya. Jadi kadang Tuhan panggil kita tidak paham. Panggil 1 kali tidak paham, 2 kali tidak paham, ketiga baru kita paham, ya. Kadang kita paham langsung, kadang ada yang memberitahu kita, sama seperti Eli memberitahu Samuel itu, yang masih muda tidak tahu apa-apa, ya. Tuhan sedang bicara kepada setiap orang. Misalnya hari Minggu gereja, ya, mungkin hari Sabtu malam Tuhan sudah bicara, besok gereja. Kadang kita tidak mau, ya, tidak paham, ya. Jadi kalau orang paham, mengerti, dia langsung, oh ini panggilan Tuhan, besok saya gereja. Itu contoh sederhana, Bapak. Demikian juga contoh-contoh yang lain. Kemudian di 2 Samuel 2 ayat yang kedua, sementara ia berbicara, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditigakannya aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Jadi kita harus mendengar Tuhan sedang berbicara dengan kita. Nabi-nabi yang terdahulu juga begitu, mereka peka mendengar suara Tuhan. Contohnya Musa dan Elia, mereka setia, ya. Elia, ya, pergi ke sungai Kerit, ya, lapar di sana, haus, dan Tuhan mengirim burung gagak kasih makan dia, bau daging. Coba Ibu bayangkan, ya. Jadi harus peka dengan suara Tuhan. Masalah makan minum gampang diatur, masalah kecil bagi Tuhan itu.
Kenapa saya bilang masalah kecil? Ya kita anaknya, dan dunia ini kan kepunyaannya dia. Kita hanya menumpang saja Bapak Saudara. Ya, maka itu jangan bangga diri kalau hidup. Kalau sudah dikasih kekayaan, jangan lupa. Nanti jatuh sama seperti Salomo. Jatuh karena istrinya banyak. Ratusan istri jatuh. Istrinya bersinar menyembah ala-ala lain, berhala. Hancur belulu semua. Kita jangan seperti itu. Ya Bapak Saudara, kita harus mengerti dan paham. Ini suara Tuhan, ini suara manusia, ini suara setan. Sebab dunia ini hanya ada 3 suara Bapak Saudara. Ya, suara Allah, Roh Kudus, Yesus itu satu. Suara setan, ya, iblis itu. Kemudian yang terakhir suara manusia. Jadi kita gampang mengerti. Bisa membedakan roh. Ini roh apa? Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Yeskiel 2 ayat yang ketiga, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel. Ya, jadi ada utusan kepada anak manusia ini kepada orang Israel. Disadarkan. Ya, supaya berbalik kepada Tuhan. Ya, dari gelap pindah ke terang. Terang adalah kepunyaan Tuhan Yesus, ya, menerangi kita semua. Yesus adalah terang dunia. Gelap adalah setan, manipulasi, hoak, ya, cerita tinggi, ya, dan lain sebagainya. Penjahat, penipu, pencuri. Ya, itu pekerjaan setan itu. Ya, kita harus menghindari semua itu. Kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Jadi tak usah percaya kepada nenek moyang kita lagi. Ya, sudah ada Tuhan Yesus sekarang. Ya, nenek moyang tidak diperlukan lagi. Ya, jangan coba-coba dengar suara nenek moyang lagi. Ya, ada Yesus sekarang. Ya, makanya baca firman Tuhan. Ya, berdoa. Roh Kudus turun tangan, ambil alih. Ya, dia berbicara. Ya, asal kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kemudian kita baca di Yeskiel 2 ayat yang ke-8. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Makanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Jadi mulut ini harus dipakai Tuhan untuk kasih tahu firman Tuhan. Ya, jadilah pelaku-pelaku firman. Ya, bukan cuma hanya pintar-pintar ke gereja. Pelaku firman nggak mau. Gaji mau. Jadi pelaku firman nggak mau. Ya, bagaimana itu? Minta gaji besar mau. Ya, disuruh bagi-bagi firman Tuhan nggak mau. Ya, itu harus dirubah, saudara. Ya, Tuhan melihat dari surga ke bumi. Dia memantau kita semua. Kemudian Yeskiel 2 ayat yang ke-9, aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Jadi kitab ini kitab kehidupan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Makanya kalau orang baca firman Tuhan, imannya hidup. Iman timbul dari pendengar firman Tuhan. Ya. Justru kalau orang tidak mau baca firman Tuhan, ya, mati imannya. Ya. Dapat masalah sedikit, roboh. Ya, sakit dan lain sebagainya. Ya, itu karena jarang baca firman Tuhan, apalagi jarang berdoa. Ya, dapat tantangan cobaan, goyang dia, runtuh dia, ya, pusing dia, iblis langsung menang. Ya, hindarilah semua itu dan roba. Ya, ambil waktu dan kesempatan. Saya baca firman Tuhan sehari bisa dapat 50 pasal, 70 pasal, puji Tuhan. Ya, saya baca 4 jam lebih sehari. Ya, Bapak Ibu juga begitu, bacalah. Ya, kalau 15 menit baca, 20 menit baca. Ya, jangan fokus kerja aja Bapak Ibu. Rugi itu. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Yeskiel 2 ayat yang 10, lalu dibentangkanlah di hadapanku gulungan kitab itu, ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan keluh kesah dan rintihan. Jadi puji-pujian itu penting, nyanyian-nyanyian. Ya, Bapak Saudara. Nyanyian Mazmur Daud itu luar biasa. Ya, makanya lagu-lagu rohani kebanyakan ambil di Mazmur Daud itu. Kitab Mazmur itu. Semua kebanyakan ambil di sana. Hampir rata-rata. Ya. Ya. Jadi firman Tuhan berkuasa, lagu rohani berkuasa, doa pun berkuasa.
tiga-tiganya harus berjalan dan jadilah pelaku-pelaku firman, baik di desa maupun di kota, baik di gereja maupun di luar gereja. Ya, baca Alkitab. Ya. Ada kuasa di situ. Ya. Tuhan kasih kuasa. Ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat yang ke-37. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat 15 November 2024, di Yeskiel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, tertulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.